Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai Git, yaitu salah satu software revision control. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi dan instalasi. Untuk spesifikasi sendiri Git tidak memiliki spesifikasi khusus. Jadi di sini saya memasukkan sistem operasi yang didukung oleh Git, yaitu sistem operasi Linux dan macOS serta Windows. Di sini saya mencantumkan RAM 4 GB. RAM 4 GB ini adalah RAM yang saya gunakan pada saat saya menginstal atau menggunakan Git ini. Selanjutnya untuk instalasinya sendiri akan didemokan selanjutnya, yaitu saya akan menggunakan atau menginstal Git untuk Windows, yaitu Git yang disiapkan atau dirancang khusus untuk Windows ya. Karena setelah saya research atau setelah saya baca-baca lagi, Git untuk sistem operasi Windows ini sedikit berbeda gitu. Yang pertama tentunya kita double klik file instalasi Gitnya. Selanjutnya ini ada lisensi. Kalau mau dibaca silahkan, kurang lebih seperti ini. Kalau tidak mau dibaca juga kita langsung next saja. Ini next. Ini adalah file destinasi atau destinasi lokasi instalasi. Kita klik next. Ini di sini ada komponen, kita klik next lagi saja. Di sini kita next lagi saja. Di sini ada memilih text editor yang akan digunakan. Saya memilih Notepad, yaitu dari bawaan Windows sendiri. Kita klik next sudah saja Notepad. Pilihan pertama itu let Git decide, klik next, dan selanjutnya yaitu Git from the command line and also from third party software. Jadi bisa digunakan dengan command line atau CMD. Dan next, pilihan pertama next, ini juga next. Ini juga langsung di next saja ya. Saya menggunakan default console. Ini defaultnya saja next. Ini saya ganti menjadi Git Credential Manager. Lanjutnya next. Di sini saya enable changing. Next. Di sini saya juga pilih pilihan pertama ya, yang sudo console ini install. Di sini dimulailah proses instalasi. Kita langsung percepat saja ya. Ini sudah dipercepat. Selanjutnya yaitu kita launch Git base dan kita melihat versi dari Git yang kita install. Kita cek ini aja, ini. Ini kebuka Git base-nya, dan ini adalah versi Git yang kita install. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari Git ini. Untuk kekurangan, yang pertama itu Git lambat di Windows. Yang kedua, Git memiliki tampilan GUI dan usability yang kurang baik. Mungkin di sini maksudnya Git ini, tampilan GUI dari Git ini kurang menarik. Selanjutnya yaitu Git kurang mendukung sistem operasi Windows. Selanjutnya yaitu Git dalam penggunaan Git ini, pengguna itu membutuhkan keahlian teknis. Maksudnya keahlian teknis ini karena Git
dalam pengoperasiannya lebih banyak menggunakan command line atau menggunakan perintah-perintah yang diketik gitu, tidak diklik. Jadi Git ini mungkin untuk pengguna yang awam itu akan sulit digunakan. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan. Untuk kelebihan sendiri dapat dilihat pada poin pertama ini, memiliki model distribusi yang baik. Nah, maksud dari memiliki model distribusi yang baik ini karena Git bisa digunakan beramai-ramai atau secara kelompok gitu. Dalam satu proyek itu bisa diedit oleh beberapa host gitu. Nah, kenapa Git ini disebut memiliki distribusi yang baik di sini? Nah, karena Git ini memiliki repository lokal dan riwayat commit yang lengkap. Jadi saat digunakan oleh beberapa host, nah riwayat commit dan riwayat revisinya itu lengkap gitu. Nah, selanjutnya itu percabangan atau branching dan penggabungan atau merging yang mudah. Dan selanjutnya itu gratis dan open source ya. Tentu saja ini yang paling yang paling disukai lah gitu ya, gratis dan open source. Nah, selanjutnya yaitu Git ini dapat menangani proyek-proyek besar. Nah, kenapa Git ini cukup dipercaya dalam menangani atau digunakan untuk menangani proyek besar, yaitu karena Git ini dapat digunakan secara efisien ya. Jadi dengan digunakannya Git dalam proyek besar itu dapat berguna dengan baik atau efisien. Nah, selanjutnya yaitu fitur-fitur yang dimiliki Git atau fitur-fitur yang ada pada software Git ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa fitur yang dimiliki oleh aplikasi Git. Nah, untuk fitur yang pertama yaitu aplikasi Git ini merupakan suatu version control system yang terdistribusi. Jadi, aplikasi Git ini masih menggunakan pendekatan peer-to-peer. Nah, tentu hal ini beda dengan version control system lain yang masih menggunakan pendekatan model client-server. Nah, contohnya yaitu version control system SVN. Nah, kemudian untuk fitur Git yang kedua, yaitu Git memungkinkan developer untuk memiliki branch code-nya yang independen dan masif. Nah, jadi membebaskan ya terhadap developer untuk memiliki branch code-nya. Hal ini tentu berfungsi dalam proses membuat, menghapus, dan menggabungkan menjadi lebih lancar dan cepat. Nah, kemudian untuk fitur Git yang selanjutnya yaitu Git ini bersifat atomik. Jadi, apabila ada sebuah tindakan akan diselesaikan dengan lengkap ataupun tidak diselesaikan, yang artinya digagalkan. Nah, hal ini tentu sangat penting ya dibandingkan dengan version control system lain seperti CPS yang masih bersifat non-atomik. Jadi, apabila ada suatu tindakan yang sifatnya itu gantung atau repositorinya itu masih belum sukses, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap repositorinya yang menjadi tidak stabil. Nah, kemudian untuk fitur yang selanjutnya yaitu media penyimpanan Git ini dalam folder dan bertipe .git. Nah, tentu beda ya dengan version control system lain seperti pada CVS, kemudian SVN, di mana file metadatanya ini disimpan dalam folder yang tersembunyi dengan format file .cps atau SVN dan lain sebagainya.
Nah, kemudian untuk fitur Git yang selanjutnya yaitu Git ini memiliki suatu data model yang dapat membantu memastikan integritas kriptografi yang ada dalam repository gitu. Jadi setiap ada file yang ditambahkan atau di-commit, maka secara otomatis checksumnya pun akan dibuat dan diciptakan. Nah, hal ini sama dengan apabila di-retrieve gitu ya. Jadi secara otomatis juga akan checksumnya itu akan diciptakan dan dibuat. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu Git ini memiliki staging area atau index. Jadi, staging area ini dibutuhkan untuk mengecek kembali program yang telah kita buat apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian mengecek kembali terkait program apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan kita ataukah belum. Jadi, dengan kata lain, di sini developer dibebaskan untuk mereview kembali atau memformat commit terlebih dahulu file websitenya sebelum dipublish. Nah, kemudian untuk fitur yang terakhir yaitu Git ini sangat sederhana dalam penggunaannya. Jadi, apabila kita ingin memulai dengan Git, kita cukup menggunakan program yang telah ada sebelumnya atau repositorinya. Nah, selain itu juga Git ini mampu dalam mengatur secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara penggunaan atau cara-cara dasar dari penggunaan aplikasi Git ini. Di mana di sini yang pertama terdapat perintah yaitu membuat repositori dengan menggunakan Git init. Nah, Git init ini dalam aplikasi Git-nya digunakan untuk membuat repositori baru. Yang selanjutnya atau step yang kedua yaitu add atau git add. Nah, perintah git add ini digunakan untuk menambahkan file baru. Nah, yang selanjutnya yaitu log atau git log. Nah, git log ini atau perintah git log ini yang nantinya akan menampilkan daftar dari commit yang ada di branch beserta dengan detailnya. Perintah yang selanjutnya yaitu commit atau git commit. Nah, git commit ini yaitu merupakan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan commit pada perubahan ke head. Dan harus diingat juga bahwa perubahan apapun yang di-commit tidak akan dapat langsung ke remote ke repositorinya. Yang terakhir atau perintah yang terakhir yaitu periksa status Git dengan perintah git status. Nah, perintah git ini atau perintah git status ini yaitu digunakan untuk menampilkan daftar file yang berubah bersama dengan file yang ingin ditambahkan. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara dasar dalam penggunaan aplikasi Git ini dengan menggunakan perintah-perintah. Nah, yang pertama, di sini saya akan menggunakan perintah git init yang tadi telah dijelaskan bahwa git init ini yaitu untuk menambahkan repositori baru. Nah, terjadi kesalahan. Git init spasi titik. Nah, ini sudah menambahkan repositori barunya. Yang selanjutnya kita beralih dulu. Nah, di sini saya terlebih dahulu membuat file file.html di sebuah software yaitu Visual Studio Code. Nah, file HTML ini nanti akan di-save dengan nama index.html. Nah, disimpan di folder Git. Nah, index.html. Selanjutnya di save.
Nah, apabila telah di-save, kita kembali lagi ke command line-nya. Bahwa di sini kita akan melihat status. Nah, ini status merupakan statusnya di mana di sini yaitu no commit yet statusnya. Nah, kita akan add atau menambahkan file yang tadi telah dibuat di folder git, yaitu index.html. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah index.html ini telah ditambahkan atau tidak. Nah, sama di sini statusnya yang sebelumnya juga no commit yet. Nah, di sini juga sama no commit yet, tapi pada bagian ininya terdapat unstaged. Nah, unstaged. Yang selanjutnya yaitu perintah git commit. Dapat dilihat seperti ini perintahnya, git commit min m. Nah, namanya itu git commit pertama. Nah, seperti ini penampilannya. Nah, setelah itu juga dicek statusnya apakah commit tersebut telah berhasil atau tidak. Nah, di sini terdapat status working clean, bahwa di sini commit tersebut telah berhasil. Nah, setelah itu git log. Nah, di sini terdapat git commit pertama yang tadi telah di-commit, yaitu git commit pertama. Nah, di sini kita coba edit kembali file index yang tadi, kita tambahkan nama saya Widaningsih. Nah, setelah itu kita save lagi dan kita cek di command line git, yaitu dengan perintah git status lagi. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa file index yang tadi telah dibuat telah dimodifikasi, modified index.html. Itu merupakan atau tandanya bahwa file index tersebut telah dimodifikasi atau diedit. Nah, yang selanjutnya yaitu kita cek lagi atau melakukan commit lagi dengan nama commit yang berbeda, yaitu atau melakukan revisi. Nah, dengan beri nama revisi pertama. Nah, seperti ini tampilannya, dapat dilihat. Nah, yang selanjutnya kita cek lagi dengan menggunakan perintah git status. Maaf, kita add terlebih dahulu index.html yang tadi karena file index.html yang tadi telah diedit. Nah, yang selanjutnya git status. Seperti ini tampilannya. Nah, ini git commit revisi yang pertama yang tadi telah dibuat, dan dicek lagi statusnya bahwa git commit yang dilakukan yang keduanya itu telah berhasil di commit dengan nama revisi pertama. Nah, di sini git commit pertama. Ini git commit yang pertama yaitu yang dilakukan pertama kali melakukan commit, namanya git commit pertama. Dan yang kedua yaitu revisi pertama. Nah, ini merupakan commit yang dilakukan yang kedua. Baik, yang selanjutnya yaitu saya
Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan Git dengan evolusi perangkat lunak dan configuration management. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fajar, NPM 187006102. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggunakan istilah EPL sebagai pengganti dari evolusi perangkat lunak dan CM sebagai pengganti untuk configuration management. Ini hanya untuk mempermudah saya dalam penyampaian saja gitu ya. Nah, mari kita review dulu definisi dari ketiga hal tersebut. Di sini saya tampilkan garis besar dari definisi-definisi ketiga hal tersebut. Yang pertama, Git. Git merupakan sebuah software atau sistem yang digunakan untuk pengendalian versi. Nah, selanjutnya itu EPL atau evolusi perangkat lunak. Definisinya itu mengacu pada studi dan pengelolaan proses untuk membuat perubahan terhadap software dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu CM atau configuration management. Itu sebuah disiplin ilmu yang digunakan untuk pengendalian evolusi sistem perangkat lunak. Jadi secara garis besar, Git merupakan software atau software untuk mengendalikan versi. Selanjutnya EPL secara garis besar merupakan proses untuk pengendalian versinya, sedangkan CM merupakan studi yang digunakan untuk pengendalian versinya gitu. Nah, jika kita ilustrasikan, maka CM kita ilustrasikan sebagai seorang manusia, evolusi perangkat lunak sebagai proses yang dilakukan oleh manusia tersebut, dan Git merupakan alat atau software yang digunakan oleh si manusia tersebut. Jadi ini merupakan satu kesatuan dalam melakukan pengendalian versi gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk hubungan Git dengan evolusi perangkat lunak dan CM atau configuration management. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.